Selamat pagi anak-anakku kelas 947. Kita ketemu lagi. Semoga kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Apapun yang terjadi, kita saat ini tetap belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh, karena kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kita harus taat pada protokol penyebaran COVID dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita justru sebagai masyarakat pendidikan itu nanti menjadi bumerang. Kalau kita berkumpul, kita aktivitas tatap muka, justru menjadi klaster di sekolah. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu menjadi presiden buruk untuk sekolah kita. Yang penting kalian tetap sehat, semangat, tetap belajar demi kemajuan kalian, prestasi kalian, dan majunya SMA 6 Yogyakarta. Siap? Baik. Baik anak-anakku, untuk pertemuan yang ketiga ini saya masih akan melanjutkan tentang dinamika rotasi. Kalau kemarin yang pertama kalian belajar tentang momen gaya torsi. Bagaimana kalian mendorong pintu sehingga pintu itu berputar. Bagaimana kalian mendorong meja sehingga meja itu berputar. Bagaimana kalian menggerakkan baut menggunakan kunci pas sehingga bautnya berputar. Itu adalah kita bekerja menerapkan konsep torsi atau momen gaya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua tentang momen inersia. Momen inersia simbolnya adalah I. Ada yang sudah mengenal tentang momen inersia? Atau apa inersia? Saat di kelas 10 kalian sudah mengenal istilah inersia, yaitu kelembaman. Jadi momen inersia adalah momen kelembaman. Artinya di sini bahwa kita bicara tentang bagaimana suatu benda itu untuk mempertahankan dia bergerak melingkarnya, atau bagaimana dia akan bergerak melingkar. Itu tergantung dari dia punya momen inersia. Kita kilas balik ke belakang, kalian pernah belajar tentang momentum linier, ya kan? Nah, momentum itu adalah apa? Yaitu suatu besaran bagaimana kita menghentikan gerak suatu benda. Itu yang pernah kalian belajar. Jadi misalnya kita punya Tamiya bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, kemudian ada Tronton bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Mudah yang mana untuk menghentikannya? Menghentikan Tamiya atau Tronton? Ya betul, lebih mudah menghentikan Tamiya. Karena apa? Dia punya momentum yang lebih kecil. Tronton punya momentum yang besar, karena momentum ini adalah P, simbolnya adalah M kali V. Nah, sekarang kita bicara momen inersia. Momen inersia adalah bagaimana benda itu untuk bisa bergerak melingkar. Nah, untuk momen inersia perumusannya adalah seperti ini. Itu adalah sebanding dengan R kuadrat. Nah, untuk menjadi persamaan maka harus ada suatu koefisien yang membuat nilai itu menjadi suatu bentuk persamaan, sehingga dirumuskan persamaannya itu menjadi I sama dengan K M R kuadrat. M itu apa? M adalah massa benda. Satunya kilogram. R adalah jari-jari. Atau sama dengan apa? Panjang lengan. Satuannya meter. I sama dengan momen inersia. Satuannya apa? Ini kilogram, ini meter. Maka menjadi kilogram meter kuadrat.
K ini adalah apa? Koefisien momen inersia. Nah, koefisien momen inersia itu tuh masing-masing benda bisa berbeda-beda. Coba kalian bisa lihat di buku paket kalian atau kalian browsing di internet. K itu nilainya adalah bermacam-macam. Kita ambil contoh saja. Misalnya untuk titik materi atau benda kecil itu K-nya sama dengan 1, sehingga rumusnya menjadi apa? I sama dengan mr kuadrat karena K-nya 1. Kemudian untuk silinder berongga, K-nya sama dengan 1 juga. Kemudian silinder pecah atau cakram pecah atau roda pecah, K-nya sama dengan setengah. Sehingga kalau silinder pecah, cakram pecah atau roda pecah atau kerean biasanya itu maka menjadi I sama setengah mr kuadrat. Kemudian ada lagi untuk bola berongga, itu K-nya sama dengan 2/3. Sedang bola pecah K-nya sama dengan 2/5. Bisa dipahami? Ingat, kita perlu melihat jari-jarinya, jari-jari posisi benda itu dari porosnya, atau kalau kita menggunakan torsi berarti itu adalah panjang lengan gayanya. Jadi nanti kalau bergerak melingkar itu adalah jari-jari sepanjang R atau sepanjang lengan gayanya. Ini adalah momen inersia. Jari-jari itu ingat jarak dari posisi benda ke poros, itu yang perlu diingat. Kita ambil contoh soal. Kita punya sumbu begini. Ini nolnya. Kan di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian kita punya titik materi yang ada di sini. Ini misalnya M1 sama dengan M. Ini satuannya adalah meter. Ini juga meter. Kemudian di sini ada M2 sama dengan M. Nah, M2 sama dengan 2M. Kemudian di sini ada benda lagi M3 sama dengan 4M. Di sini ada benda keempat M4 sama dengan 2M juga, sama biar beda. 1, 2, 4, ini 3M. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan momen inersia total.
titik-titik materi tersebut ini tentukan bila diputar dengan poros yang A, poros sumbu X, yang B poros sumbu Y. Silakan dipahami ini soalnya. Nanti kita kerjakan bersama-sama, kita diskusikan ini rumusnya, itu permasalahannya. Silakan nanti kalau sudah selesai bisa didiskusikan lagi. Rumusnya itu ingat di sini ini ada jarak terhadap sumbu Y ke sana, terhadap sumbu Y ke sana yang ini. Benda yang X1 jaraknya terhadap sumbu X ke sana, terhadap sumbu X ke sana. Berarti kalian sebenarnya berpikir, oh kalau begitu M1 itu jaraknya adalah 3 terhadap sumbu X. Tapi terhadap sumbu Y berapa? Betul sekali, ini jaraknya terhadap sumbu Y adalah 0. M2 jarak terhadap sumbu Y adalah 4, tapi terhadap sumbu Y adalah 0. Demikian juga yang M3 terhadap sumbu X2 terhadap sumbu Y 0. M4 terhadap sumbu Y adalah 4, terhadap sumbu X adalah 0. Baik. Kalau sudah dipahami, mari kita coba pengerjaannya. Untuk diketahui datanya, apa yang kita ketahui adalah titik materi. Ini kuncinya. Berarti K-nya sama dengan 1. Paham ya? Kemudian M1 sama dengan N, M2 sama dengan 2M, M3 sama dengan 4M, M4 sama dengan 3M. Kemudian untuk yang A, I sama dengan berapa bila poros sumbu X. Poros sumbu X berarti apa? Untuk R1 berapa? Porosnya sumbu X, R1 adalah ya 3 meter karena satunya meter di sana. R2 berapa? R2 adalah 0. Kemudian R3 berapa? R3 adalah 2 meter. R4 sama dengan 0 meter. Ini kalau porosnya sumbu X. Nah sekarang kita teruskan sekalian biar kalian paham untuk membedakan. Sekarang yang B, I-nya berapa bila porosnya adalah sumbu Y. Jadi dalam hal ini R1 sama dengan iya 0. Karena apa? M1 nempel di sumbu Y. Dia dalam sumbu Y tidak punya jarak. R2 berapa? R2 berapa? Nah, yang benar. Ya, R2 adalah 4. Karena terhadap sumbu Y jaraknya 4 meter. R3 berapa? R3 sumbunya Y, berarti ini terhadap sumbu jaraknya adalah 0 meter. R4 sama dengan sumbunya sumbu Y, berarti jaraknya adalah 4 meter. Nah sekarang kita lihat penyelesaiannya.
Itu yang A. Kalau sudah paham, langsung diambil yang ada nilainya boleh, tapi kalau untuk belajar kita ambil I sama dengan apa? Adalah I1 plus I2 plus I3 plus I4. Berarti I-nya sama dengan M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 ini kuadrat plus M4 R4 kuadrat. Paham? Ingat, R-nya dihitung dari sumbu X untuk yang A. Maka M1-nya adalah M kalikan 3 kuadrat plus apa? Yaitu M2-nya adalah 2M, R2 0 kuadrat tambah M3-nya adalah 4M, R3-nya adalah 2 kuadrat plus 3 kali 0 kuadrat. Jawabannya adalah 9M plus 0 plus 16M plus 0. Hasilnya adalah 25M. Ini satuannya apa? Kilogram meter kuadrat. Bisa dipahami? Ingat, yang A adalah sumbu X, maka R1-nya adalah sumbu X adalah 3, yang R2 adalah sumbu X adalah 0, adalah sumbu X adalah 2, yang R3 kemudian R4 adalah sumbu X adalah 0. Paham ya anak-anak? Semua bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada yang mau nyoba yang B. Sekarang porosnya sumbu Y dengan R-nya seperti ini. Karena dengan poros sumbu Y berarti nanti M1 itu nempel sumbu Y berarti jaraknya 0. R2 nempel sumbu Y berarti jaraknya ini dalam sumbu Y adalah 4. Begitu seterusnya. Baik. Kalau masih ada yang belum jelas, ini kita diskusikan bareng-bareng. Untuk yang B, I sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4. M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat. Ingat, R-nya ini terhadap sumbu apa? Yang kedua terhadap sumbu Z. Berarti untuk M1 adalah M, R1-nya adalah 0, M2-nya adalah 2M, R2-nya 4 meter, M3-nya adalah 4M, ini 0 meter, plus 3M kali 4 kuadrat, sehingga jawabannya adalah 0 plus 32M plus 0 plus 48M. Jawabannya adalah 80M kilogram meter kuadrat. Ini I-nya, jawabannya. Ini cara mengerjakan untuk soal-soal seperti itu. Untuk momen inersia. Sehingga kalian nanti bisa belajar banyak. Tergantung nanti bendanya apa. Beda benda berarti yang beda adalah koefisien momen inersia atau K-nya. Gitu. Bisa dipahami? Baik, silakan dipahami dulu, baru nanti kita lanjutkan. Ini saya hapus ya, kan bisa putar ulang untuk belajar. Bisa hapus lagi. Ini juga saya hapus.
bisa memutar lagi. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Nah, berikutnya adalah kita belajar tentang momen inersia terkait dengan benda. Misalnya kita bicara momen inersia batang homogen atau serba sama dengan poros di pusat. Kita bisa punya batang, ini batangnya batang kerja, ini panjangnya adalah L. Kalau kemudian kita punya poros, kita ambil porosnya di sini, tengah. Jadi ini setengah L, ini setengah L, dan diputar. Maka I di pusat batang sama dengan I0, yaitu sama dengan 1/12 mL kuadrat. L dengan R hampir sama karena ini jaraknya dari ujung ini ke pusat sana kan gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teori sembus saja. Kalau porosnya kita geser, bila poros rotasi digeser sejauh D, maka momen inersia akhir I-nya sama dengan I0 plus M di kuadrat. Kita ambil contoh. Misal dari batang tadi, pada batang mungkin mula-mula poros di pusat. Kemudian digeser porosnya di ujung batang. Jadi misalnya begini, ini kita punya batang tadi, ini panjangnya adalah L. Tadi poros awalnya di sini, I0-nya di situ, ini setengah L, ini setengah L. Kemudian digeser porosnya, ini panjangnya L. Nah, poros sekarang di sini, ini kita putar di sana. Awalnya pusat di sini. Sehingga kita tahu bisa dianalisis geser poros atau D sejauh berapa? Sejauh setengah L.
Sehingga I sama dengan I0 plus M D kuadrat sama dengan apa? 1/12 ML kuadrat plus M kali setengah L kuadrat, sehingga sama dengan 1/12 ML kuadrat plus 1/4 ML kuadrat. Ini ML kuadrat plus 3 ML kuadrat, hasilnya adalah 4 ML kuadrat per 12, berarti menjadi 1/3 ML kuadrat. Ini I-nya. Ini adalah momen inersia yang baru. Kalau pusatnya awalnya berproduk pusat, kemudian bergeser ke ujung untuk batang mobil, namanya seperti ini. Nah, kalian bisa mencari nilai momen inersia untuk benda-benda yang lain. Gitu. Seperti ini, di mana D tadi adalah letak gesernya, D sama dengan jauh gesernya poros meter. L itu adalah panjang batang. Contohnya meter. Gitu. Nah, silakan dicoba. Bola berubah jari-jari R. Saat porosnya di pusat, I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat. Tentukan momen inersia bola berubah bila porosnya di tepi bola. Ya. Kita ambil ini bola berubah, poros di sini di jari-jarinya ya. Ini I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat, bisa dilihat sini. Nah, kalau kemudian bola berubah ini porosnya di sini, ini diputar di sini, ini poros baru. Ini dari sini jalannya R. Mas, kalau diputar di sana, I2-nya berapa? Ayo, kita cari dulu gesernya poros dari pusat ke tepi berapa jaraknya. M-nya adalah M, D-nya sama dengan R. I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Maka I2-nya berapa? Kita bisa ambil dari rumus tadi, I2 sama dengan I plus M D kuadrat sama dengan 2/3 MR kuadrat plus MR kuadrat. Hasilnya adalah 2 MR kuadrat plus 3 MR kuadrat. Hasilnya adalah 5/3 MR kuadrat. Ini I2. Begitu kan dengan pembahasan tentang momen inersia. Demikian sementara anak tambahan
konsep yang harus kita kalian pahami tentang momen inersia. Semoga kalian dengan ikhlas menerima materi ini mau belajar lagi sehingga kalian tidak sia-sia selama proses pembelajaran di rumah ini, sehingga cita-cita kalian tetap bagi anak-anak tercapai dengan usaha kalian yang sedikit berbeda lagi dibanding semoga kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, jadi sehat dan cita-cita kalian belajar. Sekian, terima kasih metode pembelajaran jarak jauh, karena kita menjalankan dengan situasi yang ada. Kita harus taat pada protokol penyebaran COVID dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita justru sebagai masyarakat pendidikan itu nanti menjadi bumerang kalau kita berkumpul, kita aktivitas tatap muka, justru menjadi klaster di sekolah. Jangan sampai terjadi seperti itu karena itu menjadi presiden buruk untuk sekolah kita. Yang penting kalian tetap sehat, semangat, tetap belajar demi kemajuan kalian, prestasi kalian dan majunya SMA 6 Yogyakarta. Siap? Baik. Baik anak-anakku, untuk pertemuan yang ketiga ini saya masih akan melanjutkan tentang dinamika rotasi. Kalau kemarin yang pertama kalian belajar tentang momen gaya torsi. Bagaimana kalian mendorong pintu sehingga pintu itu berputar. Bagaimana kalian mendorong meja sehingga meja itu berputar. Bagaimana kalian menggerakkan baut menggunakan kunci pas sehingga bautnya berputar. Itu adalah kita bekerja menerapkan konsep torsi atau momen gaya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua tentang momen inersia. Momen inersia simbolnya adalah I. Ada yang sudah mengenal tentang momen inersia? Atau apa inersia? Saat di kelas 10 kalian sudah mengenal istilah inersia, yaitu kelembaman. Jadi momen inersia adalah momen kelembaman. Artinya di sini bahwa kita bicara tentang bagaimana suatu benda itu untuk mempertahankan dia bergerak melingkarnya atau bagaimana dia akan bergerak melingkar. Itu tergantung dari dia punya momen inersia. Kita kilas balik ke belakang, kalian pernah belajar tentang momentum linear, ya kan? Nah, momentum itu adalah apa? Yaitu suatu besaran bagaimana kita menghentikan gerak suatu benda. Itu yang pernah kalian belajar. Jadi misalnya kita punya Tamiya bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, kemudian ada Tronton bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Mudah yang mana untuk menghentikannya? Menghentikan Tamiya atau Tronton? Ya betul, lebih mudah menghentikan Tamiya. Karena apa? Dia punya momentum yang lebih kecil. Tronton punya momentum yang besar karena momentum ini adalah P simbolnya adalah M kali V. Nah, sekarang kita bicara momen inersia. Momen inersia adalah bagaimana benda itu untuk bisa bergerak melingkar. Nah, untuk momen inersia perumusannya adalah seperti ini. Itu adalah sebanding dengan M R kuadrat. Nah, untuk menjadi persamaan maka harus ada suatu koefisien yang membuat nilai itu menjadi suatu bentuk persamaan, sehingga dirumuskan persamaannya itu menjadi I sama dengan K M R kuadrat. M itu apa? M adalah massa benda. Satunya kilogram. R adalah jari-jari. Atau sama dengan apa? Panjang lengan. Satuannya meter. I sama dengan
momen inersia. Satuannya apa? Ini kilogram, ini meter, maka menjadi kilogram meter kuadrat. Nah, K ini adalah apa? Koefisien momen inersia. Nah, koefisien momen inersia itu untuk masing-masing benda bisa berbeda-beda. Coba kalian bisa lihat di buku paket kalian atau kalian browsing di internet. K itu nilainya adalah bermacam-macam. Kita ambil contoh saja. Misalnya untuk titik materi atau benda kecil itu K-nya sama dengan 1, sehingga rumusnya menjadi apa? I sama dengan mr kuadrat karena K-nya 1. Kemudian untuk silinder berongga, K-nya sama dengan 1 juga. Kemudian silinder pecah atau cakram pecah atau roda pecah, K-nya sama dengan setengah. Sehingga kalau silinder pecah, cakram pecah atau roda pecah atau kerean biasanya itu maka menjadi I sama setengah mr kuadrat. Kemudian ada lagi untuk bola berongga, itu K-nya sama dengan 2/3. Sedangkan bola pecah K-nya sama dengan 2/5. Bisa dipahami? Ingat, kita perlu melihat jari-jarinya, jari-jari posisi benda itu dari porosnya, atau kalau kita menggunakan torsi berarti itu adalah panjang lengan gayanya. Karena nanti kalau bergerak melingkar itu adalah jari-jari sepanjang R atau sepanjang lengan gayanya. Ini adalah momen inersia. Jari-jari itu ingat jarak dari posisi benda ke poros, itu yang perlu diingat. Kita ambil contoh soal. Kita punya sumbu begini. Ini nolnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Kemudian kita punya titik materi yang ada di sini. Ini misalnya M1 sama dengan M. Ini satuannya adalah meter. Ini juga meter. Kemudian di sini ada M2 sama dengan M. Nah, M2 sama dengan 2M. Kemudian di sini ada benda lagi M3 sama dengan 4M. Di sini ada benda keempat M4 sama dengan 2M juga, sama biar beda. 1, 2, 4 ini 3M. Nah,
Untuk soal yang pertama, tentukan momen inersia total titik-titik materi tersebut ini. Tentukan bila diputar dengan poros yang A, poros sumbu X, yang B poros sumbu Y. Silakan dipahami ini soalnya. Nanti kita kerjakan bersama-sama, kita diskusikan ini rumusnya, itu permasalahannya. Silakan nanti kalau sudah selesai bisa didiskusikan lagi. Rumusnya itu ingat, di sini ini ada jarak dalam sumbu Y ke sana, dalam sumbu Y ke sana, yang ini. Benda yang X1 jaraknya terhadap sumbu X sana, terhadap sumbu X sana. Berarti kalian sebenarnya berpikir, oh kalau begitu M1 itu jaraknya adalah 3 terhadap sumbu X. Tapi terhadap sumbu Y berapa? Betul sekali, ini jaraknya terhadap sumbu Y adalah 0. M2 jarak terhadap sumbu Y adalah 4, tapi terhadap sumbu Y adalah 0. Demikian juga yang M3 terhadap sumbu X2 terhadap sumbu Y 0. M4 terhadap sumbu Y adalah 4, terhadap sumbu X adalah 0. Baik. Kalau sudah dipahami, mari kita coba pengerjaannya. Untuk diketahui datanya, apa yang kita ketahui adalah titik materi. Ini kuncinya. Berarti K-nya sama dengan 1. Paham ya? Kemudian M1 sama dengan N, M2 sama dengan 2M, M3 sama dengan 4M, M4 sama dengan 3M. Kemudian untuk yang A, I sama dengan berapa bila poros sumbu X. Poros sumbu X berarti apa? Untuk R1 berapa? Porosnya sumbu X, R1 adalah ya 3 meter karena satunya meter di sana. R2 berapa? R2 adalah 0. Kemudian R3 berapa? R3 adalah 2 meter. R4 sama dengan 0 meter. Ini kalau porosnya sumbu X. Nah, sekarang kita teruskan sekalian biar kalian paham untuk membedakan. Sekarang yang B, I-nya berapa bila porosnya adalah sumbu Y. Jadi dalam hal ini R1 sama dengan iya 0. Karena apa? M1 nempel di sumbu Y. Dia dalam sumbu Y tidak punya jarak. R2 berapa? R2 berapa? Ah, yang benar. Ya, R2 adalah 4. Karena terhadap sumbu Y jaraknya 4 meter. R3 berapa? R3
sumbunya Y, berarti ini terhadap sumbu jaraknya adalah 0 meter. R4 sama dengan sumbunya sumbu Y, berarti jaraknya adalah 4 meter. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Itu yang A. Kalau sudah paham, langsung diambil yang ada nilainya boleh, tapi kalau untuk belajar kita ambil I sama dengan apa? Itu adalah I1 plus I2 plus I3 plus I4. Berarti I-nya sama dengan M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 ini kuadrat plus M4 R4 kuadrat. Paham? Ingat, R-nya dihitung dari sumbu X untuk yang A. Maka M1-nya adalah M kalikan 3 kuadrat plus apa? Yaitu M2-nya adalah 2M, R2 0 kuadrat tambah M3-nya adalah 4M, R3-nya adalah 2 kuadrat plus 3 kali 0 kuadrat. Jawabannya adalah 9M plus 0 plus 16M plus 0. Hasilnya adalah 25M. Ini satuannya apa? Kilogram meter kuadrat. Bisa dipahami? Ingat, yang A acuannya sumbu X, maka R1-nya terus sumbunya adalah 3, yang R2 terus sumbunya adalah 0, terus sumbunya adalah 2, yang R3 kemudian R4 terus sumbunya adalah 0. Paham ya anak-anak? Semua bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada yang mau coba yang B. Sekarang porosnya sumbu Y dengan R-nya seperti ini. Karena dengan poros sumbu Y berarti nanti M1 itu nempel sumbu Y berarti jaraknya 0. R2 nempel sumbu Y berarti jaraknya ini dalam sumbu Y adalah 4. Begitu seterusnya. Baik. Kalau masih ada yang belum jelas, ini kita diskusikan bareng-bareng. Untuk yang B, I sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I4. M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat. Ingat, R-nya ini terhadap sumbu apa? Yang kedua terhadap sumbu Z. Berarti untuk M1 adalah M, R1-nya adalah 0, M2-nya adalah 2M, R2-nya 4 meter, M3-nya adalah 4M, ini 0 meter, plus 3M kali 4 kuadrat, sehingga jawabannya adalah 0 plus 32M plus 0 plus 48M. Jawabannya adalah 80M kilogram meter kuadrat. Ini I-nya, jawabannya. Ini cara mengerjakan untuk soal-soal seperti itu. Untuk momen inersia, sehingga kalian nanti bisa belajar banyak. Tergantung lagi benarnya apa. Beda benda berarti yang dia adalah koefisien momen inersia atau K-nya. Bisa dipahami? Baik, silakan dipahami dulu, baru nanti kita lanjutkan.
Bisa hapus ya. Kan bisa putar ulang untuk belajar. Bisa hapus lagi. Ini juga bisa hapus. Nah, kalian sudah bisa memutar lagi. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Nah, berikutnya adalah kita belajar tentang momen inersia terkait dengan benda. Misalnya kita bicara momen inersia batang homogen atau serba sama dengan poros di pusat. Kita bisa punya batang, ini batangnya batang kerja, ini panjangnya adalah L. Kalau kemudian kita punya poros, kita ambil porosnya di sini, tengah. Jadi ini setengah L, ini setengah L, dan diputar. Maka I di pusat batang sama dengan I0, yaitu sama dengan 1/12 mL kuadrat. L dengan R hampir sama karena ini jaraknya dari ujung ini ke pusat sana kan gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teori sembus saja. Kalau porosnya kita geser, bila poros rotasi digeser sejauh D, maka momen inersia akhir I-nya sama dengan I0 plus M di kuadrat. Kita ambil contoh. Misalnya dari batang tadi, pada batang mungkin mula-mula poros di pusat. Kemudian digeser porosnya di ujung batang. Jadi misalnya begini, ini kita punya batang tadi, ini panjangnya adalah L. Tadi poros awalnya di sini, I0-nya di situ, ini setengah L, ini setengah L. Kemudian digeser porosnya, ini panjangnya L. Nah, porosnya sekarang di sini. Ini kita putar di sana. Awalnya pusat di sini. Sehingga kita tahu
bisa dianalisis geser poros atau D sejauh berapa? Sejauh setengah L. Sehingga I sama dengan I0 plus M D kuadrat sama dengan apa? 1/12 ML kuadrat plus M kali setengah L kuadrat, sehingga sama dengan 1/12 ML kuadrat plus 1/4 ML kuadrat. Ini ML kuadrat plus 3 ML kuadrat, hasilnya adalah 4 ML kuadrat per 12, berarti menjadi 1/3 ML kuadrat. Ini I-nya. Ini adalah momen inersia yang baru. Kalau pusatnya awalnya berproduk di pusat, kemudian bergeser ke ujung. Untuk batang mobil namanya seperti ini. Nah, kalian bisa mencari nilai momen inersia untuk benda-benda yang lain. Gitu. Seperti ini, di mana D tadi adalah letak gesernya. D sama dengan jauh gesernya poros meter. L itu adalah panjang batang. Ataunya meter. Gitu. Nah, silakan dicoba. Bola berongga berjari-jari R. Saat porosnya di pusat, I-nya sama dengan 2/3 MR kuadrat. Tentukan momen inersia bola berongga bila porosnya di tepi bulan. Nah, kita ambil ini bola berongga, poros di sini jari-jarinya ya. Ini I-nya sama dengan 2/3 MN kuadrat, bisa dilihat sini. Nah, kalau kemudian bola berongga ini porosnya di sini, ini diputar di sini, ini poros baru. Ini dari sini jalannya ya. Mas karena diputar di sana, I2-nya berapa? Ayo, kita cari dulu gesernya poros dari pusat ke tepi berapa jaraknya. M-nya adalah M, D-nya sama dengan R. I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Maka I2-nya berapa? Kita bisa ambil dari tadi I2 sama dengan I plus M D kuadrat sama dengan 2/3 MR kuadrat plus MR kuadrat. Hasilnya adalah
Begitu kayak dengan pembahasan tentang momen inersia. Demikian sementara anak tambahan konsep yang akan kita kalian pahami tentang momen inersia. Semoga kalian dengan ikhlas menerima materi ini mau belajar lagi sehingga kalian tidak sia-sia selama proses pembelajaran di rumah ini, sehingga cita-cita kalian tetap bisa tercapai dengan usaha kalian yang sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini harus perlu penyesuaian. Tetap semangat belajar, selalu sehat dan sukses untuk kalian. Sekian, terima kasih, selamat pagi.